Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Madinah TV, pada santri Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang keutamaan istiqomah. Istiqomah merupakan kata yang sering kita dengar, kata yang sering kita ucapkan, kata yang sering kita kaji, akan tetapi tidak mudah untuk kita praktekkan, tidak mudah untuk kita lakukan. Padahal istiqomah ini sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Contohnya ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, tentu kita berharap ingin mendapatkan rezeki yang cukup untuk kehidupan kita. Lalu kemudian kita juga berharap ingin mendapatkan posisi kerja yang baik. Maka kenaikan gaji, kenaikan jabatan itu salah satu yang diharapkan oleh kita semuanya. Bonus juga sama demikian. Akan tetapi ketika kita tidak istiqomah dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita dapatkan, yang ditugaskan oleh perusahaan, maka jangankan naik gaji, jangankan naik jabatan, yang ada pun gaji yang diberikan kepada kita setiap bulan, yang ada dipotong juga begitu ya kalau kita tidak istiqomah. Lalu kemudian ketika seorang petani tentu bercocok tanam di ladangnya, ada yang nanam cabai, ada yang nanam terong, ada yang nanam jagung, padi dan lain sebagainya. Tentu harapannya ingin panen dengan maksimal. Akan tetapi ketika seorang petani ini tidak istiqomah dalam merawatnya, menyiramnya, memupuknya, membersihkan tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di sekitarnya, maka jangankan panen yang maksimal, kerugian yang ada, tanamannya mati karena kekeringan, ya kan? Atau karena terlalu banyak tumbuhan liar yang kemudian tumbuh di sekitarnya. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah contoh kecilnya. Keutamaan yang kita dapatkan di dunia ketika kita istiqomah, maka kita akan lebih mudah untuk meraih mimpi kita. Ada keutamaan yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita. Karena istiqomah ini juga bukan hanya diperintahkan oleh baginda Nabi, tapi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta." Yang artinya adalah istiqomahlah kamu Muhammad di dalam jalan yang benar, yaitu jalan yang telah aku tunjukkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ayat ini diperintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kata para ulama bahwa setiap ayat yang diperintahkan kepada baginda Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlaku juga kepada kita sebagai umatnya. Kecuali ada dalil yang kemudian menegaskan bahwa ayat tersebut dikhususkan hanya untuk baginda Nabi saja, tidak berlaku kepada umatnya. Dalil itu bisa Al-Quran, bisa hadis, ya, bisa ijma atau qiyas para ulama. Nah, teman-teman sekalian, menurut kaidah ini, ayat ini adalah sifatnya umum, diperintahkan kepada baginda Nabi, tapi berlaku juga untuk kita sebagai umatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk istiqomah. Kenapa? Karena manfaatnya besar. Tadi yang diceritakan itu hanya bagian kecilnya saja yang akan kita dapatkan di dunia ini ketika kita bisa istiqomah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang luar biasa, ya. Ketika kita bisa istiqomah, maka kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Apa artinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang kemudian mengatakan Allah adalah Tuhannya, yaitu beriman kepada Allah, tentu beriman itu mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, dan kemudian tidak mengingkari apa yang telah Allah perintahkan. Justru harus menjauhi apa yang Allah larang. Lalu kemudian istiqomah, tsumma istaqamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kelak ketika kita syakaratul maut, ketika kita akan terlepas ruh dari jasad kita, dari raga kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat menjaga kita dari godaan syaitan. Karena
seseorang yang kemudian sedang sakaratul maut, banyak godaan-godaan setan di kiri di kanan kemudian menghalangi kita sehingga lidah kita, perasaan kita keluh untuk mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian malaikat itu turun menjaga kita semuanya dari godaan-godaan setan itu. Kemudian mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut terhadap apa yang akan kamu tinggalkan di dunia, anak, istri dan lain sebagainya, itu sudah menjadi urusan Allah. Kamu jangan takut akan mereka yang akan kamu tinggalkan. Lalu kemudian kamu juga jangan takut setelah kematian. Janganlah kamu takut setelah kematian, dan juga kamu jangan bersedih, ya. Alla takhafu wa la tahzanu. Justru kata malaikat ini wa abshiru bil jannah, ya. Kamu harus bahagia, kamu harus gembira di dalam surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang telah disiapkan untukmu. Masya Allah, ini adalah nikmat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bisa istiqomah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan apa kita istiqomah? Kalau kita tidak bisa semuanya untuk istiqomah, maka pastikan di dalam kehidupan kita ada satu amalan, ada satu kebaikan yang kita istiqomahkan. Entah itu sedekah 2.000 per hari, entah itu kemudian membantu orang tua, berbakti kepada orang tua. Apapun kebaikan, apapun sekecil apapun kebaikannya, ketika istiqomah, maka insya Allah Allah akan berikan keutamaan istiqomah. Yang lebih baik lagi, di dalam masalah apapun, di dalam setiap ibadah kita bisa istiqomah, ya. Tapi kalaupun tidak, maka kita pastikan ada satu amalan yang harus kita istiqomahkan, terutama amalan hati, ya teman-teman sekalian. Kadang amalan hati tidak bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi bisa dirasakan sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala tahu. Baik teman-teman sekalian, itu dia yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita memahami, mengetahui keutamaan daripada istiqomah, kita menjadi semangat untuk senantiasa belajar istiqomah, mengistiqomahkan amalan-amalan yang senantiasa kerjakan dalam keseharian kita yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah SAW contohkan. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan menjadi pintu hidayah bagi kita semuanya. Saya Gumilang Agung undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.